Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, saat ini kita bakal ngobrol sama ownernya Funk Kitchen. Halo Bu, apa kabar? Halo, udah lama nggak ketemu nih. Ketemu waktu sebelum COVID nih Bu. Iya. Sebelum COVID. Ini konsisten banget mengembangkan Funk Kitchen ini. Nah, sebenarnya ngembangin Funk Kitchen ini dari tahun berapa Bu? Kayaknya udah lama ya? 2018 Bu. 2018 ya? Bulan 11 waktu itu kita pertama kali brand Funk Kitchen keluar. Pertama kali brand Funk Kitchen ya 2018. Ya. Nah, kenapa sih awal mulanya lu bisa bikin Funk Kitchen ini Bu? Ya, jadi waktu itu memang ada istri kan nyoba-nyoba gitu kan. Ya. Memang waktu itu juga saya baru ikut ada kegiatan yang namanya YMC, oke. FGBMFI, yang Movement Conference dari FGBMFI. Iya. Nah, waktu itu kita ada ngundang Pak Luhut di Panjaitan. Oh iya? Beliau waktu itu lagi menjelaskan sunrise dan sunset mengenai bisnis. Sunrise dan sunset. Okay. Betul. Jadi sunset itu ya bisnis yang dilakukan monoton, yang berulang-ulang. Iya. Contohnya bisnis parkir, itu kan ada orang ya, nungguin di tol. Terus sekarang kan udah enggak, semuanya udah otomatis. Tergantikan, oke. Ya. Nah, kalau yang bisnis sunrise itu dia bilang, saya masih ingat banget. Iya. Itu mengenai kesehatan, kecantikan, itu mengenai digital marketing, IT, edukasi, plus pangan, papan, sandang, itu long lasting. 3 hal itu ya. Tapi 3 hal yang tanaman papan ya. ini harus kolaborasi. Baik. Kalau ini nggak kolaborasi dengan ini akan ketinggalan. Waktu itu pas istri juga bikin, dan memang kebetulan di asinan ini kan makanan. Iya, makanan. Berarti pangan ya. Iya. Terus buah-buahan sehat. Iya, buah-buahan sehat, iya. Dan waktu itu jujur nggak punya banyak modal. Hanya 10 juta itu udah biaya hidup. Iya. Jadi kita nggak ada bisa sewa toko online. Kayaknya tiga ini beririsan nih. Beririsan, iya. Ya udah kita. Tadi kan digital marketing. Iya, betul. Jadi online juga ya. Betul. Iya. Oke. Akhirnya lu putusin, wah, dari terinspirasi dari Pak Luhut ya. Betul, bisa pas banget. Oke nih, wah, go nih. Iya. Nah, terus waktu awal-awal lu lakukan secara online, apa tantangan terbesar lu? Ya udah pasti kita kan mulai kan siapa kita kan. Iya. Jadi udah mulai dengan saya dan istri doang. Jadi sambil jaga anak tuh, anak baru lahir. Jadi kita berdua. Saya masih ingat waktu itu baru mulai, namanya kita kopek salak kan nggak ngerti tuh. Jadi tangan saya semuanya tuh Pak handsaplas semua tuh. Luka Iya. Terus kedua karena kita belum ada yang tahu, kita bikin dikit dulu kan. Nah, kita kirimin ke teman-teman tuh. Ada komunitas inilah yang teman-teman akhirnya tahu. Punya asinan enak nih. Ini sampai artis-artis sudah banyak yang cobain ya. Ya, puji udah dibeli sama artis-artis banyak banget nih, baik artis lokal maupun internasional. Ya, bahkan ada Pak Lokeng Hong, oke. Pak Ahok. Ada banyak lah ibu-ibu pejabat. Iya. Saya banyak kenal karena asinan. Iya, semua terbuka gara-gara asinan. Iya. Ada yang ngambil jadi temen ya? Iya. Nah, ini tadi permulaannya kan nggak mudah. Betul. Nah, gimana nih? Apalagi lu konsisten ya kan? Betul. Ini gua dari 2018, sekarang 2025 bahkan ya ini udah ada tempatnya yang offline ya kan? Iya. Nah, gimana tuh? Jadi ya saya percaya kita ketika setia sama perkara kecil, kita akan dipercaya perkara yang lebih besar sih. Jadi kita mulai dengan 2 orang. Ya kita waktu itu masih sistem buka PO. Ya. Seminggu itu sehari doang. Saya masih ingat waktu itu di hari Rabu. Gitu. Nah udah mulai ada yang tahu, kita kirimin. Nah kalau baru mulai usaha, apalagi makanan jangan pelit nih. Jangan pelit. Oke, ini tipsnya nih. Ya, maunya orang beli tapi nggak pernah kasih cobain, jangan. Ya kita cobain, teman oke. Awalnya cobain, kita kirimin lagi, bro jangan bro, ntar lu lama-lama kita beli lah. Nah kita juga kira-kira aja tuh nentuin harga, nggak ngerti bisnis banget kan. Tapi untungnya pas lah, soalnya pas kita bisa jual. Ada 1 orang, 2 orang mulai kenalin ke banyak orang. Nah di situ kita mulai bisa hire 1 orang lagi, 2 orang lagi, 3 orang lagi ya. Puji Tuhan sekarang udah puluhan sih. Puluhan ya? Ya karyawan. Karyawan puluhan, wow, berarti pesanannya banyak banget kan.
Tapi gue inget banget dulu tuh, lu tuh teleponin gue, bro, gue kirimin lu. Iya. Kasih lu nih ya. Iya, Wah, gue review gitu ya. Iya. Wah, dan lu emang baik banget, lu kirimin yang gue kenal lagi apa si Marcos juga tuh, ya kan? Dan kita kolaborasi kan, ingat nggak? Iya. Kita sebut artisnya siapa lah waktu itu kan. Bro, gue ada event nih, undang pembicara terkenal. Iya. Bisa nggak kita kolaborasi, ya kan? Ya lu sponsor apa lah yang bisa. Gua berapa puluh cup ya waktu itu ya. Akhirnya kan kita bisa dapat juga portfolionya tentang artis itu, dan kita bisa foto bareng sih waktu itu. Iya, bisa foto bareng si sosok itu ya. Sosok itu ya. Wah, keren. Nah, tadi ya konsisten, terus gitu berbagi. Betul. Nah, terus dengan pola itu jadi makin banyak yang tahu. Oh, sama satu. Kita benar-benar jaga kualitas banget. Jaga kualitas. Sampai sekarang. Kita punya tagline kan sekali gigit pasin lagi. Jadi benar-benar kualitas buah kita tuh grade premium semua. Grade premium semua ya. Itu kita jaga. Gitu. Kita nggak salah-salah. Terus produksinya juga sampai sekarang juga kita kan by PO juga. By PO. Tapi udah setiap hari kita buka. Setiap hari. Bahkan kadang-kadang hari Minggu juga digedor-gedor tuh. Hari Minggu digedor. Iya. Pertama ini kasih spill dikit lah ya. Kalau yang biasa kita nggak terlalu buka sih. Kalau ibu hamil kita pasti kita bikinin. Karena ngidam. Nggak bisa ditahan. Iya, bahaya nih. Mau nggak mau iya. Kasihan kan. Ya udah kita siapin deh. Wah, keren. Nah, Bu, yang gue lihat juga di Instagram lu kan, ini kan, ini lu kuat banget di digital marketing nih. Lu ada basic di sono tuh, gimana sih? Waduh, jadi teman-teman yang mulai bisnis, jujur saya nggak ngerti online. Awalnya nggak ngerti online? Nggak ngerti. Gua kan generasi X lah ya, 79. Iya. 79. Istri nggak ngerti masak. Ngerti masak awal. Jadi waktu itu coba-coba juga. Saya karena satu lagi di wadah Fugospol itu juga, saya akhirnya ada kenal satu pembicara, lu pasti tahu. Siapa? Si Jordi. Oke, si Jordi Sinata ya. Iya. Oke, dia jadi pembicara. Masih muda tuh. Iya. Masih muda banget. Nah, waktu itu dia umur di bawah 17 tahun atau 17 tahun lah. Iya. Kayak 30 lebih lah. Iya. Tapi saya menurunkan ego saya sih. Iya. Jadi ya kalau nggak ngerti, nanya aja, nggak usah gengsi. Jadi benar-benar waktu itu saya bilang, Bro, gue pengen kayak lu nih, ngerti digital marketing segala macam kan. Tapi duit gua nggak banyak. Iya. Ya kan? Ya udah deh, gua ajarin Koko sampai bisa. Iya. Cuma 1 juta waktu itu. Ini khusus saya doang ya, karena udah naik harganya ya. Iya kan? Iya. Tapi Koko harus bener-bener. Iya. Kalau nggak ada uangnya, Koko take it for granted. Nggak akan sendiri lah ya gitu ya. Nggak akan bener-bener belajar orang gratisan ini kok. Iya. Tapi dia bukan karena uangnya sih. Iya. Dia mau gua bener-bener belajar. Iya. Dan ngubah kehidupan lu ya jadi. Oh sangat. Jadi waktu itu 6-7 kali pertemuan lah. Dia ngajarin bener-bener. Enggak. Waktu itu kan belum COVID. Oke. Ya, jadi bener-bener diajarin 9 kotak, cara bagi-baginya gimana. Oh ya? Iya. Dia ngajarin detail gitu. Betul. Nah setelah udah bisa, nah duit udah agak ada dikit, udah kita mulai iklan, ads. Nah, mulai jalan, udah makin berkembang. Akhirnya kita terpilih juga sebagai UMKM terbaiknya Grab. UMKM terbaiknya Grab karena banyak yang pesan lewat Grab ya. Betul. Waktu itu Grab Express. Oh, Grab Express. Ya. Terus bulan 11 itu kita terpilih lagi mewakili Grab Kitchen. Grab Kitchen. Ya. Jadi mewakili Jakarta, Indonesia. Iya. Waktu itu ada 9 negara sih. Mereka datang. Kenapa di Indonesia? Karena di Jakarta karena Grabnya aplikasinya paling lengkap. Jadi waktu itu ya kita di-invite dari sekian ribu UMKM. Iya. Nah kita demo lah. Nah waktu itu hasilnya kita habis semua. Dan makin dikenal loh nggak bisa jadi gitu ya? Karena kita belum bisa ekspor kan. Iya. Tapi saya yakin sih dengan yang kita sekarang ini someday pasti kita bisa. Karena rasanya masuk banget. Rasanya masuk banget. Iya. Pada habis gitu. Pada habis ya. Iya. Nah terus udah menang Grab, banyak achievement lagi yang lu dapat. Ya hanya dikenal influencer. Ya udah mulai kolaborasi. Iya. Hanya ya kita 2000 setelah COVID lah. Oh sorry. Jadi setelah itu pas COVID itu malah kita melejit. Pas COVID malah melejit. Ya 2 tahun itu wah
Kalau orang Chinese bilang cuan sisi. Cuannya double. Tiap bulan pecah ekor. Tiap bulan pecah ekor. Iya. Jadi terbukti bro. Iya. Terbukti. Makanan, iya. Sehat, iya. Dan online. Berarti lu thank you sama Pak Luhut juga dia. Udah semuanya sih, semuanya. Termasuk Berado juga. Harus support. Iya. Wah, jadi momennya pas lah. Jadi waktu itu kan nggak bisa apa-apa kecuali online. Iya. Terus orang pada sakit butuh makan yang sehat, kita kena banget. Iya. Kena setiap bulan. Nah, mulai kekumpul uang itu setelah 2023 itu kita mulai buka satu lagi di Serpong. Di Serpong. Ya, jadi ya, makanya saya sekarang tinggal di Serpong. Tinggal di Serpong ya? Ya, jadi ada 2 yang online ya. Iya. Nah, sekarang di alun-alun Nusantara ini yang offline, the yang first offline. Next lagi kita mau buka lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ntar. Coming soon. Ya, Nggak boleh di spill dulu ya? Ada episode kedua. Jangan sinetron aja nih. Kita juga ada berjilid-jilid. Iya. Gue inget nih waktu itu gue nge-review sama istri gue ya waktu itu ya. Iya. Iya kan? Wah. Ngomongnya masih cupu ya waktu itu ya. Ngomongnya masih cupu. Iya. Sekarang masih juga sih. Bisa aja lu. Gak cupu lu. Tapi ini bagus ya, khususnya buat teman-teman yang mau berbisnis. Baru mau mulai ya kan. Bahwa tadi ya, ya jangan pernah menyerah ya. Harus tadi kualitas harus bagus. Betul. Terus harus ya tadi ya kasih kayak tester istilah katanya. Betul, jangan pelit. Jangan pelit untuk kan. Iya. Terus memulai sesuatu itu nggak ada semua dalam kondisi ideal lah. Iya. Kan kita mulai dengan 10 juta itu udah biaya hidup. Iya. Bisnis sangat waktu itu lagi awal zaman itu lagi struggle itu. Karena waktu itu kita ada bisnis baju di TC Mangga 2, akhirnya kita tutup. Tutup ya? Ya. Terus saya kan waktu itu pabrik saya di Nike itu pindah. Saya dulu profesional. Saya lama kerja ya? Lama 15 tahun di sepatu sama aparel. Pindah, jadi saya ambil pesangon waktu itu. Cuma di tahun 2 tahun belakangan itu ya bener-bener mantap. Makan tabungan. Makan tabungan ya? Mantap. Jadi, makan tabungan. Makin menipis ya salah tinggal kondisi waktu itu 10 juta saya masih. Bisa 10 juta doang. Anak baru lahir di bulan 7. Iya. Jadi justru kita mulai sesuatu dengan kondisi tidak ideal. Iya sih. Dan wow, ternyata dari jual istilah kata bisnis Fun Kitchen ini orang bilang kan jualan asinan gitu kan, tapi fokus ternyata wow tadi. Oh, keren. Sekarang karyawannya puluhan. Tiap produk kita keluar sekarang udah ada 5 produk kan. Nah, tiap produk itu keluar justru di saat lagi kondisi tidak baik. Omsetnya lagi turun. Bisa omset turun lu ciptain produk baru gitu ya? Harus mikir kan? Harus mikir. Sebagai pengusaha kan, ini gimana nih? Kita keluarin. Oke, produk lu apa aja yang gue tau kan yang asinan doang kan? Asinan Camboy. Iya. Keduanya Similu, iya. Similu dari dulu ya? Setelah asinan Camboy. Iya. Similu es buah kan? Iya. Terus yang ketiga itu peach gum. Rujak kacang, rujak bertingkat. Ya, karena bikinnya di apartemen. Dulu kita terinspirasi dari satu merek. Dia rujak mungkin bikinnya di mana gitu. Kita kayak bertingkat, kita bikin bertingkat. Cuma kacangnya kita beda. Kita nggak ada terasi. Maka kita itu bisa dimakan sama teman-teman yang vegan. Terus yang terakhir nih moringa sagu. Ini baru ya? Ini dari daun kelor. Dari daun kelor. Terinspirasi dari apa? Kenapa lu bikin? Waktu itu ada temen sih, dia nawarin, bro ini daun kelor bagus nih kalau buat kesehatan. Saya pikir karena kita healthy dessert, kita sangat memperhatikan kesehatan, kita coba deh. Dan ternyata bagus. Jadi dia semacam rasanya tuh kayak matcha. Kayak matcha. Nah, dari situ kita, so far sih 5 lah. 5 ya. Karena kita juga sangat selektif. Kalau pas kita coba, kita sendiri nggak berasa sekali gigit pasti nagih, kita nggak akan keluarkan produk itu. Nggak akan di-launch ya? Betul. Jadi lu dulu ya sama istri yang pasti. Kita biasanya teman-teman keluarga sama teman-teman dekat lah. Oke bro, kedepannya ada apa lagi bro yang planning dari Fun Kitchen sendiri? Ya doakan kita akan makin berkembang, kita akan buka cabang demi cabang. Semuanya untuk bisa jadi berkat. Masyarakat juga makin mengenal kita karena makanan yang sehat, dan juga enak, lezat gitu kan. Yang pastinya ya doakan kita juga bisa menjadikan ini heritage ya. Jadi bukan punya saya, tapi
doakan ini menjadi punya Indonesia. Liga Indonesia. Ya, suatu hari kita bisa, mungkin nggak cuma Nusantara, kita akan bawa juga ke Asia Tenggara dan Asia Tenggara. Negara. Wah, keren nih. Semoga dari tayangan ini ngebuka banyak orang lain yang makin tahu tentang Funk Kitchen. Amin dong. Nah, boleh share dulu apa rahasia suksesnya Funk Kitchen? Nah, satu udah pasti by favor of God ya. Favor of God ya. Ya, itu udah pasti. Kedua, belajar terus sih. Belajar terus sama rendah hati lah. Rendah hati. Jadi kalau buat saya dan istri ini, kami bikin usaha ini sebenarnya kita pengen ini punya semua orang. Punya semua orang. Iya. Orang ini nikmatin. Iya. Jadi kita pengen ya juga termasuk karyawan kita. Iya. Ya, kalau bisa ini mereka kerja di sini juga punya masa depan. Kan klien-klien yang makan juga mereka bangga. Mereka juga ya sekarang udah terbentuk culture seperti itu sih. Iya. Wah, keren. Wah, Bu, thank you banget ya. Siap. Sukses buat teman-teman yang pengen tahu tentang Funk Kitchen atau pengen order, nanti bisa cek di Instagramnya, nanti gue taruh di description. Ya, thank you. Funk Kitchen, atau udah terlangsung di sini di Mall Alun-alun Nusantara, ya. Depo Nusantara. Depo Nusantara, ya. Atau nanti coming soon ada lagi tuh. Tapi dia nggak mau spill. Coming soon aja. Atau ya, ada jilid kedua. Ya, bisa order ya lewat Bisa. semua ya. GrabFood, GoFood, Shopee, Tokped, semuanya bisa. Waduh, ini best ya, mantap. WA juga bisa. WA juga bisa. Bu, thank you so much, sukses all best. Thank you bro, atas waktunya. Thank you. Teman-teman jangan lupa bisa cek rasanya gimana, karena sekali coba apa? Sekali gigit pasti nagih. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.